bagi kalangan praktisi, mahasiswa, akademisi, dan kalangan-kalangan yang berkepentingan lain ya, khususnya di bidang major label dan juga para musisi lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama, saya coba memperkenalkan diri. Untuk narsum kita yang pertama ada Kak Giok Kinski Maharani Detria Yusta. Selamat pagi Kak Giok. Selamat pagi, Mas Gading. Pagi, apa kabar Kak Giok? Salam Mas kenal. Devi. Alhamdulillah baik, salam kenal. Alhamdulillah. Terima Salam kasih kenal. semuanya yang udah gabung. Ya, terima kasih Kak Giok udah bersedia sharing-sharing nih di pagi hari ini. Dengan senang hati. Ya, Kak Giok sendiri teman-teman alumni S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dan S2 juga mengambil studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, program internasional ya Kak Giok ya, IUP ya. Betul, betul Ya, Mas Gading. ya International Undergraduate Program, dan beliau kebetulan finalis Putri Indonesia 2023 dan terpilih sebagai Putri Indonesia Intelijensia 2023. Kebetulan beliau aktif sebagai news anchor TVRI ya Kak Giok ya sekarang ya. Betul Mas Gading. Ya, aktif sebagai jurnalis ya Kak ya. Iya, Dan ya, dan teman-teman kebetulan terkait dengan tema kita pagi hari ini, Kak Giok sendiri memang concern di isu copyright. Sejak iya, kuliah ya Kak Giok ya, sudah mulai riset ya. iya betul. Pas banget Ya, tesis saya juga tentang music nah, copyright. isu copyright. Nah, cocok nih. Mungkin nanti Kak Giok bisa menyampaikan materi apa sih instrumen hukum ya Kak Giok ya, instrumen hukum yang menjadi hukum positif di negara kita dan juga secara internasional dan juga best practice-nya di negara-negara lain mungkin seperti apa terkait dengan pelaksanaan royalti dan bagaimana hubungan kontraktual ya, hubungan kerjasama antara musisi sebagai pencipta dan juga dengan major label industri ya Kak Giok ya. Betul, betul Dan sekali. berikut problematika yang nanti uh, saya juga penasaran nih pas ngelihat materinya kayak Giok, pengen tahu nih lebih dalam bagaimana sih dinamika di lapangan ya yang yang terjadi di kalangan teman-teman musisi kita. Ya. Iya Mas. Kemudian ya yang kedua Mas Reza Satria Kinayungan, kebetulan beliau aktif sebagai lawyer lulusan S1 Ilmu Hukum GM dan saat ini menempuh pendidikan di S2 Ilmu Hukum di UGM juga dan beliau Selamat, selamat ya malam. selamat pagi Mas Reza. Pagi, pagi. Ya, terima kasih Mas Reza. Nah, teman-teman kebetulan beliau juga sering beracara di arbitrase ya Mas Reza ya, menangani perkara-perkara tambang dan juga saat Ya, ini juga sedang menangani perkara kemaritiman ya Mas Reza, ya, shipping dan lain sebagainya ya. iya nih kebetulan posisi juga masih di Kalimantan ini. Oh, di Jadi Kalimantan. Wah, bergabung dari sini. thank you Mas Reza di tengah kesibukannya tapi masih menyempatkan waktu buat diskusi ngobrol bareng teman-teman di pagi hari ini. Ya, Siap, siap teman-teman, Pak. ya, ya teman-teman, perlu saya sampaikan alur dan rundown diskusi kita pagi hari ini. Nanti paparan pertama akan disampaikan oleh Kak Giok ya, Kak Giok. Kemudian kedua Mas Reza dan kemudian nanti setelah kedua narasumber menyampaikan materinya akan kita buka sesi tanya jawab. Itu alurnya. Tanpa berlama-lama lagi karena materi juga sangat menarik dan saya juga nggak sabar nih dengan paparan dari kedua narsum kita di pagi hari ini. Monggo untuk Kak Giok bisa dimulai paparan materinya. Bagaimana sih sebenarnya apa namanya dinamika ya, dinamika pelaksanaan perjanjian royalti nih antara musisi dengan major label industri. Dan nanti akan disambung oleh ya oleh Kak Mas Reza lebih spesifik lagi sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, bagaimana sebenarnya konsep dari harta bersama ya antara suami istri dalam status kelembagaan pernikahan dan kaitannya dengan apakah bisa sih royalti proyek karya cipta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri itu statusnya menjadi harta bersama dan bisa dibagi dua bersama-sama. Nah, spesifiknya seperti itu. Nah, untuk awalan materi terkait dengan bagaimana nih ketentuan royalti dan juga pelaksanaan perjanjian kontraktual dan dinamika permasalahannya, monggo Kak Giok untuk sampaikan materi di pagi hari ini. Terima kasih Kak Giok. Terima kasih Mas Gading atas kesempatan dan juga waktu yang diberikan. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan juga terima kasih khususnya kepada Kak Gama
kepada alumni Universitas Gadjah Mada Komunitas Hukum Bisnis dan juga Malves Law Firm. Terkhusus untuk Mas Zaki, Ketua Kagama Hukum Bisnis dan juga Mas Zubed beserta jajarannya, serta Mas Reza sebagai narasumber dan juga partisipan yang lain. Topik hari ini sangat menarik ya, Mas Gading, Bapak, Ibu, Saudara semua. Khususnya bagi yang belum menikah, karena kita akan bahas tentang harta gonogini. Dan bagaimana prenuptial agreement itu dibuat tentunya nanti akan di-cover di materinya Mas Reza. Untuk saya, secara khusus akan bahas tentang royalty. What constitutes as royalty? We will discuss that today. But specifically, precisely kita akan bahas music royalty. Karena ini sejalan dengan tesis S2 saya menulis tentang music royalty berdasarkan pengalaman pribadi sebagai penulis lagu yang memiliki background hukum. Pertama-tama, salam kenal semuanya. Saya Giok Kinski, Putri Indonesia Intelijensia 1 tahun 2023. Saat ini saya bekerja sebagai news anchor, seperti tadi udah disampaikan sama Mas Gading di TVRI. Selain itu, saya juga bekerja sebagai trainer di salah satu public speaking school di Indonesia. Dan juga saya saat ini, tahun ini planning untuk menempuh doctoral degree, insya Allah di UGM, jadi mohon doanya Bapak, Ibu, Saudara semua. Jadi nanti inline S1, S2, S3-nya hukum UGM. Jadi sebenarnya saya berangkat menulis penulisan hukum tentang musik royalti ini dari pengalaman pribadi. Belum lama saya ketahui, ternyata saya suka menulis lagu. Tepatnya di tahun 2022, saya mencoba untuk berani keluar dari comfort zone saya yang tadinya researcher, tidak punya pengalaman sama sekali di dunia entertainment, khususnya di dunia musik. Saya mencoba untuk mengeksplor talent menulis itu. Tahun 2022 saya menulis lagu judulnya True Love. Saya kolaborasi dengan Pilot Band. Dan di tahun selanjutnya, tahun 2023, tahun lalu saat saya mengikuti ajang Putri Indonesia, saya menulis lagu yang judulnya Never Give Up. Jadi tahun lalu, tahun 2023, tepatnya pada bulan Februari, saya mengikuti audisi Putri Indonesia dan saya mewakili Provinsi DKI. Selembang saya adalah DKI Jakarta 1. Puji syukur, Alhamdulillah, saat malam final, Grand Final Putri Indonesia tahun 2023, saya mendapat top 15 dan juga mendapat predikat intelijensia 1. Jadi tes intelijensia ini yang mengadakan adalah UI, Universitas Indonesia. Diadakan psikotes, interview, group discussion. Dan dari seluruh provinsi di ranking, puji syukur saya mendapatkan ranking 1, maka gelarnya adalah intelijensia 1. Kita kembali ke tesis S2 saya tentang music royalty. Secara spesifik, judulnya adalah instrumen hukum untuk memecahkan masalah ketimpangan kontrak antara musisi dan label atas pembayaran royalti di industri musik Indonesia. Jadi posisi saya sebagai musisi pada saat itu, saya tidak tahu bagaimana caranya mengkomersilkan sebuah lagu. Padahal apabila kita berkaca dari negara-negara berkembang, hak kekayaan intelektual seperti musik royalti adalah salah satu bentuk pendapatan yang menjanjikan, promising source of income. Makanya saya penasaran, karena berkaca dari negara maju bahwa making music is actually very promising, maka itu jadi insentif saya, jadi motivasi saya untuk menulis lagu. Karena saya nggak tahu harus mulai dari mana, sebagai musisi saya datang ke label, salah satu label di Indonesia. Lalu saat bertemu dengan label, kita tentu saja berbicara banyak details dan juga teknis, bagaimana caranya untuk mendistribusikan
lagu itu di distributor online platform. Dan juga dijelaskan oleh label bahwasanya mereka menggunakan agregator atau distributor musik yang ada di luar negeri. Saat itu namanya adalah TuneCore. Jadi label ini menggunakan aplikasi yang namanya TuneCore. Namun, yang menjadi concern dan juga hal yang memberatkan untuk saya sebagai musisi di posisi saya saat itu karena saya berkontrak dengan label adalah label tidak mau menunjukkan financial report langsung dari TuneCore, dari agregator yang digunakan. Yang bisa disediakan hanyalah berupa berita acara. Di situ mulai muncul bahwa tidak ada keterbukaan informasi yang jelas antara label dan juga musisi. Hal ini tentu sangat merugikan, karena bahwasanya label tidak mungkin dapat mengkomersilkan suatu karya tanpa ciptaan yang diciptakan oleh musisi. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Bapak, Ibu, Saudara semua, talent-talent di Indonesia ini luar biasa banget loh. Kalau nggak luar biasa, nggak akan ada Rich Brian, nggak akan ada Nicky. Talent-talent di Indonesia ini luar biasa sekali. Cuman, karena Indonesia sebagai negara berkembang, konsep hak kekayaan intelektual ini belum menjadi suatu hal yang familiar. Apabila kita sudah tahu celahnya bagaimana kita mengoperasikan, mengkomersilkan lagu ini bagaimana, pasti industri ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu penopang untuk keuangan negara. Dan penelitian ini juga berfungsi atau bertujuan untuk merekomendasikan instrumen hukum apa saja yang bisa digunakan untuk menyetarakan posisi yang timpang ini. Jadi yang tadinya inferior, yang musisinya inferior, terutama musisi pendatang baru, karena nggak punya kekuatan untuk tawar-menawar, posisinya bisa paling tidak setara. Caranya gimana untuk kita bisa setara dengan pihak yang berkontrak? Atau bagaimana caranya untuk memiliki minimal protection atas karya yang kita ciptakan akan kita bahas hari ini. Boleh dibantu slide selanjutnya? Baik, untuk royalti hari ini kita akan berfokus pada music royalty yang dalam legal regime Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian yang saya lakukan ini bentuknya adalah normatif empirical, jadi ada literature study dan juga penelitian langsung ke lapangan melihat dari perspektif kedua belah pihak, tidak hanya dari musisi namun juga label, ditambah juga satu sisi supaya lebih berimbang lagi penelitiannya dari perspektifnya regulator. Jadi sebelum kita mulai di industri musik ini, aktor utamanya itu ada 3. Pertama adalah musisi, kedua adalah agregator atau orang atau institusi yang tahu bagaimana caranya untuk mengkomersilkan musik. Dan yang ketiga adalah regulator. Dalam hal ini ada 2 institusi, yakni LMK dan LMKN. LMK itu kependekan dari Lembaga Manajemen Kolektif, lalu LMKN adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dari namanya, dari nama nasional itu kita sudah tahu bahwasanya LMKN adalah regulatornya, menjadi satu pintu masuk untuk mendistribusikan uang-uang yang diterima dari hasil penggunaan musik tersebut. Lalu bagaimana caranya musisi untuk bisa menikmati royalti dari karya yang dia ciptakan? Musisi ini pertama-tama harus menjadi anggota LMK. Kenapa harus jadi anggota LMK? Karena LMKN hanya akan mendistribusikan hasil dari komersialisasi musik itu ke member LMK. Jadi nggak bisa langsung ke person. Nggak bisa LMKN langsung ke Giokinski, ke musisi atau ke penulis-penulis yang lain. Begitu itulah alur dari komersialisasi di industri musik Indonesia.
Lalu dari temuan penelitian ini ditemukan penyebab yang menyebabkan kenapa posisi ini tidak berimbang. Yang pertama, karena hakikatnya musisi adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang musik. Nggak semua musisi itu tahu hukum. Nggak semua musisi itu bisa memaksimalkan hak ekonomi. Nggak semua musisi itu sadar bahwa karya yang diciptakannya ini bisa dimaksimalkan, bahwa bahkan bisa untuk menyokong kehidupannya. Inilah yang menjadi salah satu faktor posisi antara label dan musicians ini tidak berimbang, karena terdapat lack of knowledge, disparity of knowledge, terdapat kesenjangan pengetahuan atas objek yang dipakai untuk berkontrak. Itu adalah penyebab pertama. Penyebab yang kedua, karena hingga hari ini, hingga tahun 2024, saya menulis ini tesisnya tahun 2022, belum ada hukum di Indonesia yang menyediakan minimal protection. Minimal protections untuk si musisi. Kenapa minimal protection ini perlu? Karena selama saya belajar hukum, pada hakikatnya, apabila di suatu hubungan contractual relationship, terdapat kesenjangan yang begitu jauh antara pihak satu dan pihak kedua, hakikatnya disesuaikan dengan industri yang ada di kontrak itu, seharusnya terdapat legal regime yang menyediakan minimal protection. Dan di Indonesia saat ini hingga kita bertemu pada hari ini, belum ada minimal protection yang bisa menjamin hak-hak dan melindungi musisi ini. Lalu yang ketiga, tentunya seperti disampaikan di awal tadi, Indonesia sebagai negara berkembang belum terlalu familiar dengan konsep hak cipta, dengan konsep hak kekayaan intelektual. Untuk di Indonesia sendiri terdapat 7 cabang hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah musik. Musik ini kita menyebutnya adalah copyright. Begitu. Lalu apabila kita hubungkan dengan tema seminar kita hari ini, yakni apakah intangible rights, apakah royalti musik, hak yang nggak ada wujudnya ini bisa dijadikan harta bersama atau tidak, tentunya ini akan di-cover di materinya Mas Reza. Namun apabila Bapak, Ibu, Saudara, semua beberapa hari yang lalu sempat membaca berita tentang kasus perceraiannya Virgon dan Inara Rusli, itu adalah putusan pengadilan pertama di Indonesia yang menyatakan bahwa royalti musik ini bisa dijadikan harta bersama. Secara definisi, harta bersama sendiri adalah harta yang kepemilikannya adalah suami dan istri yang didapat selama pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976, correct me if I'm wrong, Mas Reza or Mas Gading, atau 1974 ya. Dan tentu saja hal ini bisa dijadikan pembelajaran dan juga motivasi bahwa terbukti loh, kalau royalti ini mempunyai economic value, kalau royalti ini promising, kalau barang ini tidak promising, pasti barang juga tidak akan diperebutkan dalam harta gono gini. Begitu materi yang saya sampaikan hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan terkait musik royalti, silahkan boleh bertanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Gading dan juga narasumber selanjutnya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Giok. Nih menarik banget tadi ya yang disampaikan oleh Kak Giok ya. Kita jadi tahu nih sebenarnya ekosistem regulasi yang berlaku sekarang nih kayak itu seramah apa sih terhadap para pencipta ya, khususnya musisi-musisi ini ya. Ternyata
instrumen hukum yang ada, meskipun sudah menemukan konsep yang tepat, tapi pelaksanaannya masih belum ini ya Kak ya, masih belum maksimal memberikan perlindungan kepada para musisi ya Kak ya. Betul, betul sekali. Ya. Sebenarnya gini Kak, aku penasaran nih sebelum saya lempar ke Mas Reza ya, aku penasaran sebenarnya eh, ada nggak sih Kak terkait dengan instrumen hukum ya mengatur soal standar perjanjian baku ya. Jadi kontrak standar yang bisa dijadikan acuan atau yang bisa dipakai oleh para musisi-musisi ini ketika bernegosiasi atau bekerja sama dengan label industri yang pertama. Karena kan patut kita ketahui kalau misalkan standar perjanjian itu ada, itu kan jadi jaring pengaman ya bagi para musisi kalau misalkan nanti ketika ada bentuk kesepakatan antara musisi ini dengan label industri, itu jadi syarat minimal atau ketentuan minimal yang harus disepakati oleh antara musisi dengan label industri ini. Kira-kira ada nggak kayak standar perjanjian baku itu ya? Tadi aku juga Terima sempat kasih. kepikiran tuh. Ya, Ya, terima kasih Mas Gading atas ya, pertanyaannya, bagus banget. Akan lebih mudah kalau kita punya template kontrak ya, Mas Gading. betul, betul. Namun, Ya, saat kita berkontrak transaksi apapun, ya, pada umumnya kontrak itu kan yang menyiapkan adalah pemberi Le- jasa atau oke, si seller. Dalam hal ini kita posisikan si label sebagai label ya. si pemberi jasa untuk mengkomersilkan musik itu. Ya, 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 ya. Karena yang memberi jasa untuk mengkomersilkan adalah label, maka pada umumnya template akan berasal dari label. Oke. Dan kalau template yang bikin label, it's up to them. Karena di Indonesia kita menganut freedom of contract. Ya, Sedikit banget, Mas Gading, dalam prakteknya. Saya sudah penelitian lapangan ke LMK dan juga LMKN, ke musisi dan juga music producer seperti Dodika Tamsi, Andi Bayu, WAMI, Wahana Musik Indonesia, Selmi, LMKN. Sedikit sekali musisi-musisi yang berani atau bahkan jangankan berani ya, tahu hak-hak apa yang ada di kontraknya itu. Jangankan oke. mereka tahu, mereka tanda tangan draft putih kosong aja mau, Mas Oh, Gading. wow, Ya, wow. bisa dibayangkan ya bahwa itu adalah ruang yang bisa digunakan untuk mengeksploitasi habis-habisan karya Ya, seni ya, 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 seorang musisi tanpa mereka sadari bahwa hak-haknya itu bisa ya, ya, sekali ya, ya, di-abuse. ya, ya. Itulah yang menjadi concern di penelitian ini. Concern Mas Gading adalah concern penelitian ini. Ya. Maka penelitian ini mengantarkan kita kepada rekomendasi untuk belajar dari negara-negara maju, khususnya bisa mengadopsi ketentuan-ketentuan tentang music royalty di negara-negara maju. Ya, Secara ya. spesifik, saya menggunakan regulasi US regulations yang pada hakikatnya di US itu hak seorang pencipta tidak akan pernah lepas dari ciptaannya sampai kapanpun. Ini nggak berlaku di Indonesia ya, karena berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ketika kita sudah menjual, kita serahkan lagu kita ke label, kita sama sekali nggak punya hak ekonomi untuk menikmati dari karya ciptaan kita. Yang kita punya hak ya hanya hak sekedar ketenaran. Kenapa Oke. ketenaran? Karena nama kita tetap dicantumkan sebagai penulis sampai kapanpun. Tapi untuk apa dicantumkan kalau kita nggak bisa menikmati Betul. economic rights dari Ya, karya yang kita ciptakan? Siapa ya, yang ya. nggak mau menikmati itu? Itu bisa dijadikan renungan untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Selain saya juga mengadopsi dari US Copyright Law, saya juga mengadopsi peraturan dari EU Directives, dari regulasi European Union, bahwasanya minimal protections yang harus dimiliki antara label dan juga musisi adalah asas keterbukaan. Hmm. Jadi nggak bisa label mau kasih financial report hanya berdasarkan berita acara. Kita tahu loh berita acara itu buat sendiri dan kita punya kuasa penuh untuk tulis berita acara. Di Ya, EU Directives ini nggak begitu. Kita harus tahu betul secara transparan how much money we make from the song that we make. oke, oke. Itu adalah
rekomendasi atau instrumen hukum yang kedua. Yang pertama dari US copyright law, bahwasanya hak ekonomi kita melekat sampai kapanpun. Yang kedua asas keterbukaan. Dan rekomendasi yang ketiga adalah untuk bersinergi antara Asosiasi Musik Indonesia dengan pemerintah dan juga musisi, supaya musisi ini lebih paham lagi, lebih peduli lagi atas hak yang dimilikinya, dan juga sebagai sentilan untuk pihak-pihak yang mempunyai bargaining power yang besar, sebagai sentilan kalau mereka tidak akan bisa menikmati economic benefit tanpa si musisi ini. Makanya jangan di-abuse, jangan sewenang-wenang, karena bahaya banget kalau kayak gini terus ekosistemnya, musisi-musisi nggak akan tertarik bikin karya lagi. Ini Ya, bahaya loh. Ini bisa tentunya mengganggu kelangsungan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. ya, ya, Jadi penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat dijadikan masukan oleh pemerintah ya. untuk mengadopsi peraturan-peraturan dari negara maju dan juga mensinergikan institusi-institusi terkait. Begitu, Mas Gading. Iya ya, berarti best practice yang bisa kita pakai ya itu Uni Eropa ya kayak Betul, melalui EU direktifnya ya, EU Directive dan EU juga direktif UN ya. Climate Law. Dan fakta ya, Mas Iya, Gading, iya, itu iya, semua negara-negara berkembang, negara-negara maju. Dan iya. mereka sudah punya regulasi tentang itu, makanya sangat banyak musisi-musisi yang termotivasi terutama di negara maju untuk berkarya. Bahkan Iya, orang-orang kita pun keluar negeri semua sama label luar negeri. iya, iya, iya. Menarik tadi itu yang saya sorot itu Kak, apa ada keywordnya minimal protection ya tadi ya, Betul, yang Mas. dirumuskan di EU direktif ya. Sayangnya Indonesia masih belum belum mengadopsi konsep itu ya, ya. Minimal Nah, protection ya. mungkin nanti bisa diajukan dari Benar. tim hukumnya Malvis dan juga Kagama. Iya, karena kalau saya ambil contoh soal ini Kak, kalau saya ambil contoh regulasi ketenagakerjaan misalkan, Mhm, Undang-Undang 13 tahun 2003 atau mhm. yang sudah direvisi sekarang melalui Cipta Kerja ya. Itu kan Betul. masih ada intervensi pemerintah untuk menyusun syarat ketentuan pelindungan minimal yang dinikmati oleh para pekerja. Mhm, Tujuannya apa? Karena agar tujuannya tidak disalahgunakan hak itu dan tidak dilanggar hak itu oleh para pengusaha kan seperti itu kan. Jadi pengusaha dengan pekerja silakan kalian berunding membuat perjanjian kerja, tapi ada beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi oleh pengusaha. A, B, C, soal jaminan sosial, upah tidak boleh di bawah upah minimum, lain sebagainya. Nah, sayangnya dalam konteks perjanjian royalti, soal hak cipta antara musisi dengan label, itu masih belum ada ya, Kak ya? Betul, masih belum ada sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Itu menarik tuh. Jadi apa? Jadi best practice bagi pemerintah kita untuk mengadopsi ketentuan di EU Directive atau di beberapa negara maju ya, Kak ya? Betul, betul Mas Gading. Ya, ya, ya. Terima kasih Kak Giok. Sebenarnya ini menarik banget. Mau aku coba dalami lagi, tapi nanti next ditanya jawab kali Kak ya, barengan Siap. sama teman-teman yang lainnya. Terima kasih Oh, Kak Giok atas sesi pertamanya. Terima kasih banyak. Ya, eh jangan kemana-mana Kak Giok. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi ya. Ya, siap. next pemateri kita berikutnya teman-teman ada Mas Reza Satria Kinayuhan. Halo Mas Reza, masih standby kah Mas Reza? Ya, halo, masih standby ini. Masih standby. Terima kasih Mas Reza. Ya, Ya, teman-teman, Mas Reza ini nanti akan menyampaikan materi secara lebih spesifik lagi bagaimana konteks royalti ini ditarik ke ranah harta bersama ya, antara ya, suami dan istri dalam konteks pernikahan ya. Karena ya. kalau coba saya sepengetahuan saya ya pendapatan apapun ya atau salah satunya adalah royalti itu kan termasuk income ya, pendapatan yang dimiliki oleh antara suami atau istri yang kapasitasnya sebagai pencipta ya atau sebagai musisi itu apabila tidak ada mutual agreement yang mengatur itu maka itu menjadi harta bersama. Nanti lebih detailnya mungkin akan disampaikan oleh Mas Reza ya Mas. Lebih Ya, boleh detailnya Mas. bisa nggak nih? Ah, Gue juga penasaran nih Mas. Bisa nggak nih sebenarnya royalti ini yang jadi sumber pendapatan antara suami atau istri ini masuk statusnya otomatis jadi harta bersama apabila tidak ada perjanjian nikah. Oke, waktu dan tempat silakan Mas Reza, monggo. Untuk materi nanti oke. dari MC kali ya. Untuk Ya, dari sini aja. ini Nanti ya. Oke, saya nanti kawal dari sini nanti. ya nanti diarahkan aja Mas ya kalau mau next atau lain sebagainya. Siap, siap. Thank you, Terima monggo kasih Mas atas Reza. waktunya. Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya, Mbak Gyunitski juga yang sudah berikan paparannya. Kebetulan saya bukan musisi ya, seperti Mbak Gyokinski.
dan nggak akan nyanyi juga di sini kayaknya. Jadi saya akan menyampaikan pemaparan materi, mungkin kita bikin cepat aja ya. Bukan cepat kenapa? Karena akan lebih menarik nanti mungkin di sesi tanya jawab ya. Oke. Jadi saya langsung aja ke materinya langsung. Oke. Sebelum kita loncat ke masalah royalti dan harta bersama, kita masih kembali dulu lihat ke esensi dari hak cipta di pasal 1 Undang-Undang 28 tahun 2014 ya. Boleh diloncat, Mbak Bevi? Ah, ya. Nah, di situ kan disebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi memang hak cipta ini dia itu hak yang memang timbul secara otomatis. Ketika mereka mulai mendeklarasikan memiliki di sini hak cipta, itu untuk bagian properti ini, hak properti right ini, untuk hak cipta ini, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan. Nah, jadi ketika misalnya tadi Mbak Giyukitski menciptakan lagu dan mulai mendeklarasikan itu, dan di dalam aturannya pun tidak disebutkan di platform mana atau bagaimana. Ketika mulai mendeklarasikan itu lagu, misalnya contoh kita sebut lagu ini kan kaitannya, itu secara otomatis negara memberikan hak eksklusif. Dia memiliki hak cipta atas karya tersebut, baik secara moral atau ekonomi, gitu. Lalu yang di poin yang kedua disebutkan pencipta adalah seorang atau beberapa. Jadi khusus untuk hak cipta ini diberikan bisa untuk lebih dari 2 subjek hukum. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada beberapa mungkin lagu-lagu yang memang diciptakan oleh beberapa orang. Beberapa orang, tapi ini belum masuk ke kaitannya ke harta bersama ya. Jadi mungkin kayak misalnya pencipta lagu seperti Mbak Giyukitski, dia kolaborasi misalnya menciptakan lagu dengan Mr. A atau Mr. B. Ketika memang dalam proses itu penciptaan itu diciptakan bersama, itu kedua belah pihak atau ketiga belah pihak itu mempunyai hak untuk hak eksklusif untuk atas karya ciptaan tersebut. Nah, termasuk kalau dalam kategori hak cipta ini ya macam-macam ya. Dia karya ciptanya itu seperti sastra yang ya musik bisa, keterampilan lain kayak misalnya buku, beberapa juga saya lagi lupa ya, musik, buku, skenario kalau nggak salah, dan teman-temannya nanti bisa dibaca ya di apa namanya sama teman-teman di aturan undangnya. Tapi di situ ada syarat di mana harus diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi nggak bisa kalau kita misalnya kita bilang lagu ini lagu saya, tapi waktu itu masih di kepala waktu itu. Nah, syarat untuk diberikan hak eksklusif itu kita harus bisa inisiasi itu secara nyata dan membuktikan kalau kita itu bahwa orang pertama yang mendeklarasikan hak cipta tersebut. Begitu kurang lebih. Nah, nanti bisa dibahas lagi selanjutnya nanti. Nah, selanjutnya di dalam hak cipta tersebut sendiri, nah ketika tadi kita bicara kalau misalnya kita sudah menciptakan sebuah karya tadi, misalnya seperti Mbak Gio tadi, ada 2 hal yang melekat pada kita. Yang pertama itulah hak moral, yang kedua adalah hak ekonomi. Tadi hak moral sudah sedikit dibahas sama Mbak Giyukitski juga ya. Jadi hak moral ini ya di mana pencipta itu akan melekat dari awal sampai akhir walaupun si pencipta itu sudah meninggal. Jadi misalnya Mbak Giyukitski tadi menciptakan lagu apa tadi? Never Give Up ya kalau nggak salah. Apa tadi ya? Ya itulah contohnya tadi ya. Jadi itu akan melekat, hak moral itu bakal melekat lagu itu dimanapun akan selalu dicantumkan penciptanya itu adalah Mbak Giyukitski. Itu hak moral itu.
terkait keuntungan royalti dan teman-temannya, hak itu tidak bisa dihilangkan apa dihapus sama alasan apapun. Itu hak moral ya. Nah, yang kedua, ini ada hak ekonomi. Nah, ini nanti yang mungkin yang nggak bakal ada kaitannya langsung ke royalti ya. Jadi, jelas ya, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk tersebut atau ciptaan karya tersebut. Ya, kalau di pasal 9 tuh, ini bisa nggak cantumkan, itu ya mempunyai hak untuk menerbitkan, mengadakan, mengadaptasikan, untuk pertunjukan, pengumuman, komunikasi, penyewaan, dan lain-lain. Jadi ketika ada unsur ekonomi, baik untuk digandakan atau misalnya untuk dipertunjukkan, kalau misalnya teman-teman ingat mungkin kasusnya Ahmad Dhani sama Once kalau nggak salah. Nah itu Ahmad Dhani itu mintai hak ekonomi atas pertunjukan waktu itu sama Once dengan membayar berapa rupiah, akhirnya ribut segala macam, tapi infonya sudah damai lagi ya. Nah itu salah satu hak ekonomi dari pertunjukan yang harus diminta dari si pencipta itu sendiri. Nah, kita kalau lari ke royalti, royalti itu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi tersebut yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak tersebut atau pemilik hak terkait. Kenapa ada istilah pemilik hak terkait? Karena memang ada beberapa ciptaan-ciptaan yang memang sudah dibeli secara utuh untuk kemudian nanti dimanfaatkan oleh si pembeli yang baru. Nah, itu makanya ada istilah pemilik hak terkait. Gitu. Lalu di slide selanjutnya, Devi, tolong. Nah, ini kita kaitkan dengan hak ciptaan ini di harta bersama ya. Ya, jadi hak ciptaannya ini kita sudah bahas tadi, segala apa terkait moral dan ekonominya dan bentuk-bentuknya dan ruang lingkupnya. Nah, ini kita cross nih ke Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Oke. Di pasal 35 ayat 1, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oke. Di sini definisinya sebelum saya sebutkan yang lain. Jadi harta yang timbul ketika kedua insan ini mulai menikah ya, menikah. Start dari situ kita mulai menikah, harta yang timbul itu menjadi semuanya milik suami dan istri. Terlepas suami yang kerja, istri di rumah, atau istri yang di rumah, suami yang kerja, atau dua-duanya kerja. Mendapatkan harta itu menjadi milik bersama. Nah, ini point of view-nya dulu ini ya. Ini bunyi undang-undangnya seperti ini, legal basisnya seperti ini. Nah, yang kedua, dikecualikan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oke. Tadi harta yang timbul secara saat mulai menikah, sesaat ijab kabul itu mulai akad nikah itu menjadi hak milik bersama. Ya. Kecuali itu memang harta bawaan, entah itu hadiah atau warisan yang didapatkan oleh salah satu masing-masing suami atau istri, itu tidak masuk ke dalam harta bersama. Gitu ya. Lalu poin selanjutnya, atau para pihak tidak menentukan lain. Nah, kita bahas pengecualiannya di slide selanjutnya. Nah, pasal 29 ini kita lebih orang familiar disebut perjanjian pranikah ya, 29 ya. Atau kalau di pasal sebelumnya sih perjanjian perkawinan.
Jadi pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama tanpa ada paksaan mengadakan perjanjian tertulis disahkan oleh pegawai pecat perkawinan, isinya juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Nah, ini saya jelaskan. Nah, biasanya perjanjian perkawinan ini memang pada umumnya itu mengalokasi tentang perpisahan harta. Jadi di situ memang disebutkan mana bagian-bagian harta yang bakal nantinya tidak akan menjadi tercampur atau harta bersama, atau nanti di kemudian hari harta tersebut tidak tercampur, tidak tercampur. Jadi misalnya kita punya agreement sama suami sama istri, kita memisahkan harta yang memang dibawa, dan misalnya harta yang nanti misalnya timbul saat aku kerja itu harta aku, gitu. Tapi memang ini mindsetnya itu perjanjian seperti ini tuh kan memang adopsi dari barat sana ya. Bukan berarti nanti ini perjanjian pranikah ini mengarah untuk nantinya berpisah ya. Bukan ya. Jadi memang konsepnya itu melindungi harta masing-masing dari pasangan tersebut. Dan kaitannya pihak ketiga ini jadi kita tidak boleh membuat perjanjian yang nantinya bakal merugikan pihak yang lain, pihak ketiga. Entah itu teman bisnisnya atau ini debitur biasanya perbankan, nah itu tidak boleh memberatkan atau merugikan dari pihak ketiga tersebut. Seperti itu. Nah, di sini kan pasal perjanjian 29 ini itu jelas pada waktu atau sebelum perkawinan. Nah, jadi frasa ini menjelaskan kalau misalnya menikah, perjanjian pranikah itu hanya bisa dibuat sebelum perkawinan, gitu kan. Nah, tapi putusan MK terakhir tahun 2015, putusan MK nomor 69 tahun 2015, frasa sebelum perkawinan ini ditambahkan bisa dibuat setelah menikah. Nah, jadi misalnya dalam posisi yang misalnya waktu menikah itu, ini lupa ini bikin perjanjian pranikah, atau misalnya dalam perjalanan itu ya suami istri ini memutuskan oke lah, kayaknya kita butuh deh untuk perjanjian pranikah itu. Nah, itu dalam putusan MK yang terbaru 2015 itu diperbolehkan perjanjian pranikah itu dibuat setelah menikah dengan catatan tetap tidak memberatkan atau merugikan pihak ketiga. Bilang gitu. Nah, jadi kurang lebih pemaparannya seperti itu ya. Nah, tadi kalau misalnya kaitannya dengan harta bersama tadi, ya semua, dari telepon lagi saya itu. Izin sebentar ya. Siap, Mas Reza. Oh, Mas Reza ini sementara ada call darurat ternyata. Nanti bergabung lagi. Ya, teman-teman, menarik sebenarnya nih yang disampaikan Mas Reza nih. Meskipun nih masih ada beberapa slide ya Kak Giok ya. Kalau kita tarik ini royalti ya, royalti karya cipta kalau kita letakkan dalam konteks harta bersama ya dalam hubungan pernikahan ternyata ada keterkaitannya ternyata ya. Betul, Tadi betul ya, sekali. betul. Kalau kita pakai pisau analisis berdasarkan definisi dari pasal sebelumnya ya, yang mengatur soal harta benda yang diperoleh selama pernikahan itu adalah harta bersama, maka berpotensi royalti ini bisa masuk kategori harta benda berarti ya Kak Giok ya. Betul sekali, karena Ya, walaupun tidak berwujud, tetap memiliki economic value. economic value ya betul. Iya, dan industri kreatif salah satunya musik itu semua orang lahir saya percaya ya pasti diberkati dengan sebuah talenta. Musik itu semua orang pasti suka dan dengan Ya, intelektualitas kita karena namanya hak kekayaan intelektual dengan modal intelektualitas kita bisa dapat economic benefits dari situ. Jadi betul. kenapa tidak dimaksimalkan? Itu kan Betul, anugerah betul. dari Tuhan. Betul. Itu sebenarnya salah satu potensi ekonomi kreatif ya Kak Giok ya.
Betul, betul sekali. lagu atau lain sebagainya ya. Mhm. Dan tadi kalau dengar paparan dari Kak Giok sangat amat disayangkan ya potensi ekonomi kreatif ini di sektor hak cipta ya, khususnya di bidang musik. Ini kalau ekosistem regulasinya tidak ramah, itu justru bisa menurunkan minat orang ya untuk berkarya. Ada ya Bahaya, korelasinya ya. bahaya banget Mas Gading. Bahaya Bahkan banget ya. ya, betul, terburuknya bisa mati industri musik. Nah, itu Kalau dia. label ini benar-benar abuse, benar-benar menyalahgunakan kepercayaan yang udah diberikan label, yang Iya, diberikan musisi ke label. iya, iya, iya. Karena kalau aku lihat ya Kak Giok ya, karakteristik dari bisnis ya, karakteristik dari industri musik atau sektor ekonomi kreatif ini sepertinya minim resiko dan kedua adalah akan dibutuhkan seterusnya ya. Jadi nggak musiman gitu. Iya, nggak. Konsumsi masyarakat tidak musiman jadi. Mau di Iya, saat krisis kayak di saat pandemi kayak masyarakat juga butuh butuh apa ya butuh produk kreatif tersebut untuk bisa apa ya untuk bisa enjoy atau lain sebagainya kayak. betul sekali karena sifatnya adalah industri hiburan dan Ya, akan ada matinya. Bisa dipakai semua orang untuk berbagai bisnis. Kita punya restoran, kita pasti betul. nyalain musik. Betul. Bisnis karaoke Gabung Pak Gio. Ya, sudah Halo. sudah sorry kembali ya. Pak Ardison. Sorry, mungkin Ya, di mute. berbicara dengan royalti ini, Kakak tentu Pak Ardison, sorry Pak ya. Ardison mungkin bisa di mute dulu nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya. Ya, Pak. Nanti ya teman-teman perlu kita ingatkan lagi nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Nanti sesi pertama ada 3 peserta yang menanyakan ke Kak Giok sama Mas Reza. Nanti setelah itu kalau ada pertanyaan lagi kita buka sesi lagi gitu teman-teman. Ini kita sambil menunggu Mas Reza nih. Ternyata Kak Giok, mohon maaf ini ada emergency call ternyata dari kantornya. Iya, nggak apa-apa. Ya, Saya nggak apa- sambil kita pertama diskusi mau, santai ya. ya Ya, betul. Saya mau mengucapkan terima kasih Pak Ardison sudah bergabung. terima kasih. Jadi Mas Gading, teman-teman saudara semua, Pak Ardison ini adalah salah satu petinggi dari BRIN, dari Badan Riset Oh ya, Indonesia. salam Terima salam kasih kenal Pak Ardison. bergabung Pak Ardison. Siap. Salam kenal Bapak. Ya, enggak, saya bukan petinggi, Bu. Cuman pelaksana. Oh, ini kita perlu ilmu dari Pak Ardison nih Kak ya. Betul, betul sekali Pak Ardison. Siapa tahu nanti bisa memaparkan hasil risetnya soal ekosistem bisnis. Nah nih, Mas Reza udah bergabung lagi nih, Kak Giok. Ya, Seru nih. mohon maaf ini. Ya, monggo Mas Reza, dilanjutkan nih, seru nih. Ya, Ya. Tadi sampai mana tadi lupa ya saya. perjanjian perkawinan. Oke, perjanjian Udah perkawinan sejauh jadi dan bisa berjalan ya, dibuat betul. setelah Mas Reza, sorry, suaranya agak putus. Sorry, suaranya agak putus, Mas Reza ya. Tes. Tes 1 2 3. Ya, lancar. Ya, sudah lancar kan? Ya, di saya lancar, di Kak Giok sama Bevi lancar. Lancar. Lanjut, Mas. Oke, jadi tadi terakhir itu kan terkait perjanjian pranikah ya. Jadi putusan MK itu terakhir bisa dibuat setelah menikah. Jadi kalau misalnya sudah pasangan itu sudah menikah, lalu ada keinginan untuk membuat perjanjian pranikah terkait hartanya itu bisa dibuat setelah itu. Nah, jadi kaitannya tadi dengan royalti, dengan lagu, dan kaitannya dengan tadi disinggung terkait Virgon ya. Jadi itu jelas eh, hak cipta didapatkan suami Virgon, suami Inara ya, suami Inara itu masuk dalam kategori harta bersama, masuk ya dalam harta bersama karena timbul setelah menikah dan kita asumsi kalau misalnya itu Inara dan suaminya itu tidak membuat perjanjian pranikah sama mereka. Nah, jadi ketika itu mempunyai nilai ekonomi, nah di situ ada harta yang timbul yang saat mereka menikah itu. Jadi di situ Inara memiliki hak untuk mendapatkan hak ekonomi atas hak cipta tersebut. Nah, terkait barang intangible tadi yang tidak ini, memang selama ini kenikmatan yang dinikmati dari sebuah lagu memang royalti itu.
Jadi bukan si lagunya kita dibawa kemana-mana, lagunya kemana-mana, tapi hak ekonominya itu tadi mungkin Mbak Giokinski yang punya pengalaman gimana eh, hak ekonomi itu runtutannya dari mana bisa didapatkan oleh si pencipta itu. Nah, di situ harus ada keterbukaan dari suami Virgon, nominal berapa, dan dia harus berkewajiban untuk men-share itu sesuai putusan pengadilan. Gitu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin selanjutnya nanti boleh dibuka sesi tanya jawab dan dikembalikan lagi kepada Pak Gading dan Mbak Bevi. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza dan terima kasih Kak Giok tadi kita sempat diskusi ya di saat jeda Mas Reza emergency call menarik banget. Saya malah sekarang lebih tertarik jadi peserta nih dari moderator nih karena ada banyak pertanyaan sebenarnya yang mau saya tanyakan ke Mas Reza dan juga Kak Giok. Ini karena materi kita spesifik banget. Ada dua hal ya teman-teman yang bisa kita tarik dari apa diskusi yang disampaikan oleh Kak Giok dan juga Mas Reza. Tadi Kak Giok menyampaikan bahwa ternyata ekosistem regulasi kita masih belum bisa memberikan perlindungan yang sangat maksimal ya ke teman-teman musisi karena pada pelaksanaan ini tidak ada keseragaman ya Kak ya terkait perlindungan itu Betul. dan masih ada ketimpangan pelindungan dan ketimpangan terkait dengan share ya pendapatan yang diperoleh oleh label dan apa yang seharusnya menjadi hak dari musisi itu sendiri yang diberikan melalui royalti. Nah, kata kunci tadi ada dua hal yang menarik tadi yang aku coba tarik dari Kak Giok. Belum ada minimal protection ya Kak ya, yang Betul. sebagaimana diatur di Uni Eropa melalui EU direktifnya dan Mhm. beberapa negara maju lainnya dan sayangnya di Indonesia masih belum ada minimal protection itu. Dan kedua adalah eh, tidak adanya transparansi ya kayak dari label industri. Tadi kalau Kak Giok mencontohkan apabila lagu kita nih diupload dan dipublish di salah satu aplikasi entah Spotify, TuneCore atau lain sebagainya, kita sebagai musisi ternyata dalam pelaksanaannya masih ada beberapa bahkan banyak ya kayak Mhm. yang belum mendapatkan data-data agregat ya. Siapa Betul. saja ya data-data mengenai user atau pengguna pendengar dan berapa banyak pendengar dan berapa banyak orang-orang yang coba menikmati lagu kita. Karena itu mempengaruhi berapa besar royalti yang kita peroleh ya kayak. Betul, betul sekali. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua, Mas Reza tadi menarik banget ditarik lagi nih isu royalti dalam konteks lembaga perkawinan nih Mas Reza ya. Kalau saya pakai pisau analisis pasal yang mengatur soal harta bersama tadi, bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu adalah masuk dalam kategori harta bersama. Ya, kecuali ada beberapa hal ya yang tadi pasal 29 kalau diperjanjikan dalam perjanjian nikah, nah bisa jadi ada pengecualian tidak masuk harta bersama apabila ada perjanjian nikahnya. Nah, kalau saya pakai dari pisau analisis dari definisi harta benda, royalti masuk dari kategori harta benda itu ya Mas Reza ya, yang bersifat komersil dan punya nilai keekonomian ya. Ya, betul, Pak. Di Betul situ, ya Mas Pak, Reza tadi. ya. Nah, tadi apalagi sekarang kita ambil contoh kasus yang sedang bergulir ya musisi Virgon, personil vokalisnya Les Child ya, yang sedang eh, putusan tingkat pertama kalau nggak salah sudah ya kemarin ya sama istrinya Inara Rusli ya. Meskipun sekarang belum final line banding ya, belum ingkrah, tapi masih bergulir persidangan. Saya juga penasaran nanti bunyi putusan banding dan kalau misalnya ngajuin kasasi apa bunyinya? Apakah tetap mengakui kalau misalkan royalti itu sebagai harta bersama? Kalau memang mengakui itu menarik banget nih. Kagiok buat kita mungkin nanti next bikin eksaminasi publik putusan tersebut ya. Itu jadi Tentu, tentu, presiden baik. tentu boleh. Itu menarik tuh Kak Giok. Aku juga pas dengar apa amar putusannya itu, wah ini bisa jadi eksaminasi publiknya KHB nih kayaknya bareng Kak Giok nih Iya, sebagai betul. Lagunya sebagai terkenal banget lagi yang dijadiin harta yang diperebutkan yang surat cinta untuk Starla. nah itu tuh Itu Inara ternyata Rusli sekarang. menang itu. Nah Dia itu dapat dia 50% dari benar royalti. benar. Nah itu menarik tuh. Aku juga penasaran nanti putusannya kapan nih final and bindingnya biar kita nih sebagai ya sama-sama belajar lah ya. Hmm, Penasaran bunyi pertimbangan itu apa gitu ya Kak Giok ya. betul. Ya, teman-teman, saya coba floor ke teman-teman. Ada yang bertanya, atau ada yang memberikan tanggapan, monggo. Saya coba buka tiga penanya dulu ya. Nanti Ya, setelah tiga saya penanya cukup. ini Ya, Pak Ardison. mencoba. Nah, monggo Pak Ardison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam Pak Maaf, Ardison. saya bergabung terlambat.
kenapa saya bergabung. Kontekstual ini cukup menarik dengan kondisi semakin berkembangnya dunia industri. Apakah industri musik ataupun industri yang sifatnya UKM atau bagaimana. Tapi persoalannya sekarang, menurut kajian kita, memang tingkat pemahaman masyarakat ataupun mereka yang punya hak produksi itu memang kurang. Sesuatu hal yang terjadi timbul ke ranah hukum karena ketika itu menjadi persoalan. Nah, kalau dia sudah sebelumnya dia memprotek mendaftarkan diri ke royalti atau ke hak cipta, itu sebenarnya tidak akan timbul hal-hal seperti itu. Berarti ini di sini ada suatu hal yang perlu kita pertanyakan bahwa bagaimana sebenarnya wadah yang memberikan legalitas terhadap hak cipta maupun royalti terhadap pernikahan. Sebenarnya di pernikahan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Di situ harta gono gini itu sudah diatur. Tapi ya mungkin dengan ada royalti ini akan lebih mempertegas karena mungkin tidak terakomodir secara real, secara detail di dalam undang-undang perkawinan. Nah, tapi sejauh mana royalti dalam perkawinan itu dimanfaatkan? Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini memang sudah banyak diwarnai dengan perjanjian pranikah. Apakah antara perjanjian pranikah itu dengan undang-undang perkawinan itu ada sesuatu hal yang sifatnya lebih memprotek atau ada sesuatu hal jangan-jangan ada tumpang tindih akhirnya. Nah, kira-kira menurut narasumber bagaimana hal ini yang harus kita pecahkan karena ini merupakan suatu hal yang menjadi pemikiran kita bersama, termasuk juga di BRIN. Hak cipta itu memang menjadi kredit point bagi kami. Nah, kadang-kadang untuk menciptakan ini, banyak hal-hal yang memang kita harus lalui, terutama masalah plagiator atau hal-hal seperti itu. Kita juga membedakan antara plagiator dengan kutipan itu beda-beda tipis. Nah, kira-kira menurut Mbak Reza ataupun Mbak Geo, mengatasi hal-hal seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardison. Tadi menarik banget ya yang disampaikan oleh Pak Ardison. Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Giok dan juga Mas Reza. Ini kita tampung dulu ya Pak Ardison. Sampai ada penanya lagi. Nanti biar bisa sekalian dijawab oleh Kak Giok sama Mas Reza. Ya, next. Kak Desia ya. Izin mau tanya, boleh? Oh, sorry. Dengan Kak siapa? Oh, udah. Oke. Mungkin kita ke Kak Desia dulu ya. Nanti baru ke teman-teman yang lain ya. Ya, silakan Kak Desia. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Terima kasih Mas Gading telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, Mas, Mbak, dan teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Desia. Saya mahasiswa Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum. Yang saya ingin tanyakan sebelum masuk ke pertanyaannya adalah, saya mengelola usaha restoran, kafe, karaoke, dan lain-lain. Saya sering memutarkan musik via multimedia ataupun live musik dengan band lokal yang menghibur tamu dengan lagu-lagunya. Pertanyaannya adalah, apakah untuk kegiatan mendengarkan lagu-lagu tersebut saya membayar royalti? Apa landasan hukumnya dan bagaimana prosedur pembayaran royalti tersebut? Itu untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, apakah ada lembaga yang melindungi atau membantu bagi musisi-musisi yang ada di Indonesia? Seperti itu, Mas, Mbak, pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Desia. Kita tampung dulu ya, nanti sekalian bisa dijawab. Mungkin nanti itu lebih ke Kak Giok nanti ya, Kak ya, untuk saya jawab bagaimana mekanismenya. Oke, next teman-teman, mungkin ada lagi yang bertanya sebelum saya tutup. Izin saya mau bertanya, boleh? Oke, dengan Kak siapa bisa Saya memperkenalkan diri? Prasya Putri Ramadhani, sorry yang nggak on cam. Oke, nggak apa-apa, Kak. Monggo Kebetulan silakan, Kak rekannya Tasya. Kak Giok juga nih, kita di Kain. Oh, Saya oke. dari Siap. Trisakti Magister Hukum Bisnis. Mungkin mau tanya sedikit nih, karena kan ada perjanjian pranikah sama pasca nikah ya.
Lalu kalau misalnya ada perjanjian pisah harta, itu kan poin-poinnya kan bisa kita tentukan, bisa pasangan tentukan ya apa-apa saja isinya. Nah, jikalau seperjalanan berumah tangga, lalu ada mungkin harta yang disepakati untuk menjadi harta bersama akhirnya, apakah bisa? Atau nggak bisa gitu? Karena kan ada perjanjian pisah harta, berarti kan harta-harta yang kita peroleh kan memang terpisah gitu. Tapi kalau misalnya di sepanjang jalan ternyata ada harta yang kita sepakati untuk dijadikan harta bersama, apakah bisa? Cukup itu aja. Oke, terima kasih Kak Terima Prasya kasih. pertanyaan. Sama-sama Kak Di Prasya. ombriku masih cukup kan ya? Wajib. Ini siapa nih suaranya? Mungkin teman-teman bisa di-mute ya. Ya, terima kasih teman-teman. Tadi ada 3 penanya ya, Pak Ardison, Kak Desia, sama Kak Prasya ya. Pertama, Pak Ardison menanyakan nih, Kak Giop sama Mas Reza. Coba kalau aku resume ya. Gimana nih, sebenarnya royalti sendiri itu nggak disebut secara detail nih undang perkawinan. Dan bagaimana wadah yang tepat ini untuk memberikan legalitas royalti itu sebagai kategori harta bersama ya. Dan pelaksanaannya kalau ada problematika, apa nih tips yang tepat nih untuk bisa dilakukan, itu dari Pak Ardison. Nah, kedua dari Kak Desia tadi, bagaimana mekanisme pembayaran royalti Kak, karena tadi Kak Desia mencontohkan ya, ada usaha kafe atau restoran dan dia menyetelkan musik, dan musik itu tentunya, nah untuk mungkin pertanyaan kucing yang dijawab, apakah itu masuk dalam komersialisasi terhadap karya, menyetelkan musik di sebuah kafe, satu. Kedua adalah kalaupun menimbulkan konsekuensi royalti, bagaimana mekanismenya dan apa lembaga yang berwenang. Mungkin tadi di sesinya Kak Giok sempat dijawab ya kayak LMK atau LMKN, nanti mungkin bisa dijawab lebih detail. Dan kedua adalah dari Kak Prasya sendiri, rekannya Kak Giok di Yayasan Putri Indonesia, mengenai problematika gimana nih? Ya, Di Kamar Entrepreneur Indonesia. sorry. Di Oke. Kamar Entrepreneur Indonesia. Sorry Kak Prasya dan Kak Giok. It's okay. Gitu. It's okay. Ya, maaf Kak. Ya, bagaimana kedudukan royalti ini ditarik ke ranah lembaga perkawinan ya? Apakah perlu diatur di perjanjian nikah, perlu diatur di prenuptial agreement atau di nuptial agreement, atau bagaimana nih konteksnya? Monggo mungkin sambil dijawab secara simultan kali ya Kak Giok sama Mas Reza ya. Monggo mungkin Kak Giok dulu menanggapi, baru itu Mas Reza. Silakan Kak. Baik, terima kasih kepada Pak Ardison, kepada Kak Prasya, dan juga penanya-penanya yang lain. Pertanyaannya keren-keren banget, bagus-bagus banget. Saya akan ke pertanyaan pertama ke Pak Ardison. Iya, Pak Ardison. Jadi tadi di awal saya sudah memaparkan materi tentang bagaimana cara kita mewadahi musik royalti ini sehingga pihak yang memang berhak bisa menikmati economic rights dari sebuah musik. Dari penelitian yang saya lakukan, dalam tesis saya yang secara spesifik mengatur mengenai bagaimana cara menemukan instrumen hukum yang bisa menyeimbangkan posisi yang tidak berimbang antara label dan musik ini. Lalu di penelitian itu ternyata terdapat faktor-faktor yang menyebabkan posisi dari musisi dan label ini tidak berimbang. Yang pertama, karena disparity of knowledge, karena kesenjangan pengetahuan atas hak yang dimiliki oleh musisi terhadap karyanya. Lalu, yang kedua, karena konsep hak kekayaan intelektual ini masih belum familiar di negara berkembang. Dan yang ketiga, juga dikarenakan tidak adanya minimal protections. Sampai hari ini belum ada minimal protection untuk melindungi hak dari musisi. Lalu, pertanyaan-pertanyaan ini, faktor-faktor ini mengantarkan kita kepada beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah mengadopsi aturan terkait copyrights yang ada di negara-negara maju. Kenapa kita ambil negara maju? Karena tentu saja hak kekayaan intelektual ini sudah sangat familiar di negara maju. Dan apabila kita tahu bagaimana cara mengkomersilkan sebuah karya, tentunya akan menjadi
promising source of income. Jadi berkaca dari perkembangan industri musik di negara maju, alhasil penulis pun mengadopsi aturan-aturan yang ada di negara tersebut. Aturannya apa saja yang diambil dari negara mana saja? Yang pertama adalah dari US Copyright Law. US Copyright Law spesifik ke artikel, ke aturan, ke profession yang menjelaskan bahwasanya penulis haknya selalu melekat, hak ekonomi, selalu melekat terhadap karyanya sampai kapanpun, walaupun karya itu sudah diperjualbelikan, sang penulis, the original creator of the music, shall remain possess the right to enjoy the economic benefit. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan rezim copyright yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia ini aturannya, kita sang pencipta, kita jual lagu ke label, kita serahkan, sudah. Kita tidak punya hak ekonomi. Kita punya hak moral saja. Hak moral itu bagaimana? Nama kita tetap ditulis sebagai pencipta lagu, tapi buat apa kalau kita tidak bisa menikmati economic rights dari karya yang kita ciptakan? Oleh karenanya dapat dijadikan renungan untuk pemerintah dalam perbaikan dan penyempurnaan regulasi copyright di Indonesia. Lalu dari negara Eropa, penulis juga mengadopsi dari EU Directives dari European Union, tepatnya 2 klausul. Yang pertama adalah klausul keterbukaan. Jadi minimal protections-nya adalah sang musisi ini tahu betul siapa saja yang mendengarkan lagunya, diputar di negara mana saja, dan berapa yang dihasilkan dari lagu tersebut. Dan yang diadopsi klausul kedua dari EU Directives adalah klausul untuk renegosiasi. Karena musik, karya seni ini sesuatu yang nggak bisa kita prediksi. Kita bikinnya tahun ini, mungkin akan boomingnya 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita nggak tahu. Jadi ketika hal yang tidak bisa diprediksi itu terjadi, tiba-tiba lagunya booming, kita tetap punya minimal protection untuk paling tidak melakukan renegosiasi itu tadi. Begitu Pak Ardison untuk wadah yang dapat kita gunakan untuk pengaturan royalti musik di Indonesia. Lalu tadi Pak Ardison juga menyinggung tentang plagiarisme. Plagiarisme ini tentunya suatu tindak kejahatan yang sering terjadi bahkan sampai hari ini. Dan menurut hemat saya hal ini disebabkan karena tindak kejahatan ini adalah sifatnya based on complaint. Bentuknya adalah delik aduan. Maka memang harus proaktif dan memang kita harus aware siapa saja yang menciplak lagu kita. Baru kita laporkan, tentunya berperkara di pengadilan itu tidak murah. Namun karena di sini kita bersinergi dengan Malvis Law Firm, tentunya saya yakin Malvis Law Firm pasti bisa melakukan pendampingan tidak hanya kasus copyright infringement saja, tapi juga kasus-kasus yang lain. Begitu untuk Pak Ardison, semoga jawaban saya ini dapat menjawab pertanyaan Bapak. Lalu untuk yang kedua, terkait pertanyaan teknis apabila kita punya restoran, kita putar musik, kita gimana ya, ditagih atau enggak? Karena sifatnya ini pungutan pajak penghasilan, lagi harus ada inisiatif, harus proaktif. Atau nanti sesekali LMKN akan bersinergi dengan institusi pajak untuk mengecek penggunaan komersialisasi lagu dari anggota-anggota LMKN. Karena dari anggota-anggota LMK maksud saya, karena LMKN ini akan memiliki wewenang untuk mengumpulkan penghasilan dari setiap restoran yang mengkomersilkan musik yang diciptakan oleh anggota LMK. Jadi semuanya masuk ke LMKN. Kalau sudah semuanya masuk ke LMKN, baru LMKN distribusikan ke LMK. LMKN nggak bisa langsung distribusi ke per person, nggak bisa. Orang itu harus menjadi anggota LMK. Jadi nanti pendistribusiannya melalui LMKN. Melalui LMKN dan LMK ini pemotongannya gimana?
Pemotongannya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, pemotongannya adalah maksimal 20%. Begitu lalu untuk pengaturan pajak penghasilan sendiri diatur dalam Undang-Undang nomor 36 2008. Itu untuk pertanyaan kedua. Lalu untuk pertanyaan ketiga dari Kak Prasya, halo. Jadi Kak Prasya ini satu keanggotaan dengan saya di CAIN. CAIN ini adalah organisasi Kamar Entrepreneur Indonesia yang misinya untuk menggabungkan dunia usaha dan juga dunia akademisi untuk memaksimalkan resources bangsa yang kita punya, tentunya untuk kemajuan bersama. Pertanyaannya Kak Prasya mungkin bisa dijawab lebih details oleh Mas Reza karena berkaitan dengan prenuptial agreement. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya karena music royalty ini memiliki economic value, maka dianggap sebagai intangible rights dan berdasarkan putusan pengadilan terbaru tahun lalu, tahun 2023, kasusnya Virgon dan Inara Rusli, ini menjadi putusan pengadilan pertama yang mengakui, yang acknowledge bahwa hak royalti ini dapat dijadikan harta bersama. Jadi untuk kasus prenuptial agreement atau harta gono gini atau yang mau menikah nantinya, mau drafting prenuptial agreement-nya bagaimana bisa merujuk kepada putusan pengadilannya Virgon dan Inara Rusli. Begitu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Giok atas jawabannya, tanggapannya atas 3 pertanyaan tadi. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Reza ya, atas ketiga pertanyaan tadi. Silakan Mas Reza. Oke, tadi saya kurang begitu banyak Pak mendengar pertanyaannya dari Pak Edison. Tapi nanti boleh dikoreksi ya. Jadi kalau misalnya kaitannya royalti dan perjanjian pranikah Pak. Jadi sebetulnya teman-teman kalau menurut saya pribadi jangan konsentrasi dulu terkait royaltinya. Jadi konsentrasi dulu terkait terhadap hartanya. Jadi kalau memang dalam perjanjian pranikah itu memang diakomodir terkait semua harta yang timbul. Misalnya dalam proses pernikahan ini kita tahu nih kita bakal menikah dengan seorang musisi misalnya. Nah di situ kita sudah mengakomodir misalnya setiap lagu ciptaannya itu bakal tetap masuk di harta bersama atau tidak. Gitu. Jadi ini memang ini belum common. Kenapa? Karena biasanya yang diatur dalam perjanjian pranikah itu terkait tanah, terkait mobil, terkait saham, terkait apa lagi ya isinya perjanjian pranikah itu. Terkait harta warisan, harta bawaan. Nah, memang jarang sekali kita atur terkait royalti sebuah lagu. Ya, karena ya ini memang belum common juga di negara kita ya. Dan memang buat apa juga misalnya kita menikah bukan dengan seorang musisi misalnya, atau misalnya ya kita juga nggak tahu ya misalnya ke depan bisa jadi musisi juga misalnya gitu. Jadi konsentrasinya itu terhadap point of view dari parts of hartanya itu tersendiri. Seperti itu kurang lebih Pak. Jadi itu ya penangkapan saya, nanti boleh diluruskan. Nah tadi kalau misalnya mengenai restoran tadi secara teknikly sudah dijelaskan oleh Mbak Giokinski di mana mekanismenya seperti itu. Tapi pada basisnya saya pernah dengar Ahmad Dhani bilang begini, kalau waktu itu ribut sama Once itu saya bakal minta royalti itu kepada Once, tapi kalau untuk pengamen-pengamen di jalan dia nggak bakal minta itu royalti. Nah di situ ada point of view di mana si pencipta itu sendiri punya kewenangan untuk meminta atau enggak, gitu sejauh mana. Nah tapi untuk kita untuk pemakai itu ya seperti tadi, kalau prinsipnya pajak itu ya kita understanding of law-nya harus dari kita sendiri. Kita harus menginformasikan berapa lama lagu itu diputar di restoran kita, berapa banyak. Dari situ ada hak-haknya gitu. Dan ini sama seperti Mbak Gioski bilang, di sini semuanya complaint based ya, delik aduan. Jadi memang kalau misalnya dari si pencipta itu sendiri yang tidak terima atas ciptaannya itu dimanfaatkan secara ekonomi tanpa ada pemberitahuan atau tanpa ada ekonomi yang timbal balik, memang dari si penciptanya itu sendiri yang harus proaktif. Masalahnya seperti itu. Begitu.
Lalu untuk pertanyaan 3 dalam perjalanan ya tadi dari temannya Mbak Ginski. Jadi hampir sama Mbak seperti Mbak Tiara seperti royalti tadi misalnya. Memang kalau timbul harta yang memang tidak dipisah dalam harta bersama, ya dia akan tetap kepada hartanya masing-masing dalam perjanjian pranikah. Misalnya saya punya gaji, ya gaji saya partnya digaji nanti buat punya saya hasil dari pekerjaan di sini. Tapi misalnya suami istri punya investasi nih, patungan misalnya untuk beli saham di situ. Untuk investasi ini bakal masuk di harta bersama. Jadi dalam prenuptial agreement itu dijelaskan mana bagian-bagian yang nanti bisa jadi harta bersama apa enggak, atau begitu juga sebaliknya. Lalu atau sama sekali misalnya semua tidak tercampur misalnya. Memang ini nggak common ya di negara kita ya. Memang dari produsen ini dari negara ke sana ya, dari barat. Artinya ya kita menikah itu kan untuk bersatu ya. Gitu. Artinya untuk memisahkan harta itu ya perlu sama-sama understanding each other lah. Dimana memang part-partnya yang memang bisa bersama apa enggak. Nah disitulah. Tapi kalau misalnya udah yang secara common tadi saya bilang seperti tanah, mobil, warisan itu memang sudah biasa. Nah memang dalam royalti ini menurut saya sih kita jangan terpecah dengan akta royaltinya ya. Itu sama part dari bagian harta yang timbul atas ciptaan sebuah lagu. Bisa nanti ciptaan sebuah merek, bisa jadi ciptaan sebuah paten. Kalau memang dalam perjanjian pranikah itu kita sudah tidak mengategorikan ciptaan lagu suami atau istri saya tidak masuk dalam harta bersama atau masuk harta dalam bersama. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari kami. Begitu Pak Gading. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza, Kak Giok dan Mas Reza. Tadi semoga terjawab ya teman-teman pertanyaannya. Nanti kalau misalkan masih banyak hal yang mau ditanyakan, nanti kita akan adakan diskusi lagi kali ya. Ya, sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya sebenarnya penasaran nih ke Kak Giok ya. Kak Giok nih ada nggak sih Kak sebenarnya mekanisme pengawasan ya, mekanisme monitoring kalau karya-karya kita nih, lagu-lagu lain sebagainya ini dikomersialisasi. Karena kan kalau kita merujuk pada ketentuan normatif Undang-Undang Hak Cipta kan, bahkan ada istilah kalau kita memutilasi ciptaan ya, satu lagu, mau improvisasi, mengaransemen lain sebagainya, kita tuh harus izin sama penciptanya. Kan seperti itu ketentuannya. Nah, mekanisme pengawasan gimana Kak? Apalagi sekarang di era digital ya, banyak orang yang mengaransemen lagu. Contohnya kayak tadi mungkin Kak Giok nggak tahu di daerah mana lagunya Kak Giok Never Give Up gitu, di aransemen ulang gitu ya, di improvisasi lain sebagainya. Nah, ada nggak sih Kak sebenarnya mekanisme monitoring untuk dari si pencipta ya, dari sisi ini untuk menjangkau kalau memang karyanya ini dikomersialisasi entah di daerah mana gitu. Iya, terima kasih Mas Gading. Bagus banget ya, terutama itu benar-benar tergantung keterbatasan kita sebagai manusia, sebagai person, kita nggak mungkin mampu untuk mengawasi lagu kita diputar di mana aja, di negara mana aja, di kafe mana aja. Berangkat dari keterbatasan kita untuk melakukan independent supervisions towards the usage of our music, then LMKN is established. Oleh karenanya, LMKN ini didirikan. LMKN ini berangkat dari keterbatasan si musisi itu sendiri yang tidak dapat mengontrol karya ciptaannya ini digunakan oleh siapa saja dan sudah menghasilkan berapa banyak uang. Namun, yang perlu harus kita pahami secara bersama, LMKN wewenangnya dalam hal ini adalah untuk performing rights. Performing rights itu bagaimana? Performing itu ketika lagu kita sesuai katanya perform, dimainkan di suatu tempat usaha. Nah, baru si LMKN ketika dihadapkan dengan objeknya yakni suatu usaha dan menggunakan lagu yang dikomersilkan, ini LMKN baru punya hak untuk memungut royalti atas penggunaan musik tersebut. Lalu untuk musik-musik yang kita distribusikan di seluruh dunia gimana? Yang pakai TuneCore itu gimana? Yang pakai agregator itu gimana? Nah, ini tentunya akan rely heavily, akan sangat bergantung
pada agregator yang kita pakai. Maka pintar-pintarlah memilih, pintar-pintarlah memfilter agregator yang akan Anda gunakan untuk mendistribusikan musik Anda. Karena nggak sedikit loh agregator yang berdirinya hanya setahun, 2 tahun terus hilang. Jadi kita harus benar-benar selektif dalam memilih agregator untuk mendistribusikan musik kita ke seluruh platform, ke TikTok, ke Instagram, ke Spotify. Bayangkan berapa banyak kenikmatan ekonomi yang bisa kita nikmati dari karya ciptaan kita. Oleh karenanya, si musisi ini harus benar-benar aware. Dan di salah satu rekomendasi penulis juga merekomendasikan untuk dilakukannya sinergi. Sinergi antara pemerintah, organisasi, asosiasi musik Indonesia, dan juga regulator-regulator terkait agar disparity of knowledge-nya ini nggak senjang-senjang banget. Agar terdapat pemahaman, terdapat start levelnya itu sama, pemahaman atas music royalty. Begitu Mas Gading. Jadi kita memang semuanya harus kesadaran diri sendiri, harus bisa filter pertama agregatornya, terus yang kedua juga jangan lupa untuk daftar jadi anggota LMK. Kalau nggak daftar, lagu kita diputar di restoran A, B, C, D, E, F, G di seluruh Indonesia, bahkan di ASEAN Games, di acara-acara internasional bergengsi lainnya kita nggak akan punya hak karena kita bukan member LMK. Makanya kita juga harus proaktif untuk mendaftar jadi anggota LMK. Dua itu, harus pilih agregator dan juga harus menjadi anggota LMK. Begitu Mas Gading. Ya, thank you Kak Giok jawabannya. Jadi ada dua ya Kak ya, keywordnya ya. Pertama, memaksimalkan ya, tetap mengoptimalkan lembaga yang ada dalam hal ini LMKN ya Kak ya, untuk bisa Betul. monitoring dan distribusikan royalti. Yang kedua adalah tetap dari pencipta ya, musisi sebagai pencipta untuk proaktif ngecek data agregator yang untuk bisa ngecek ya monitoring berapa banyak karya-karyanya ini dinikmati oleh banyak orang gitu Kak ya. Betul Mas Gading, dan ini nyata loh Mas Gading, berdasarkan data LMKN, berdasarkan penelitian lapangan, banyak banget royalti yang sudah numpuk nggak diambil selama sudah bertahun-tahun karena musisi ini nggak paham kalau mau harus jadi anggota LMK. Mereka pikir aku nggak mau jadi anggota LMK, nanti aku di abuse, aku disalahgunakan haknya, nanti aku dipotong banyak banget. Padahal enggak, itu diatur dalam peraturan nomor 56 tahun 2021 bahwa maksimal pemotongannya itu 20%. Oke, itu berarti sosialisasinya harus digencarkan tuh Kak ya. Betul, betul sekali Mas Gading. Mungkin nanti kita bisa lanjut next project Nah, sosialisasi. bisa sama banget. artis. Bahkan ada inspirasi baru nih, tema baru nih kita diskusi. Ya, thank you Mas Reza, Kak Giok atas jawabannya tadi. Ya, teman-teman, sesi terakhir nih, sesi tanya jawab yang berikutnya mungkin dua penanya ya. Siapa? Oh ya teman-teman, saya tadi di ini nih, di reminder sama Kak Bepi selaku MC. Nanti di akhir sesi ada scan barcode, teman-teman bisa scan barcode di situ untuk bisa mengupload sertifikat ya, Kak Bepi ya. Itu yang pertama. Kedua, nanti di akhir sesi kita juga akan ada foto bersama. Jadi mohon nanti di akhir minta tolong dinyalakan kameranya ya, teman-teman, agar kita bisa foto bersama. Ya. Oh ya, ini ada Kak Tiara Rizky nih. Ya, silakan Kak Tiara Rizky. Ya, halo, apakah suara saya bisa didengar? Terdengar jelas, Kak. Aman. Baik. Izin perkenalkan diri, saya Tiara dari Magister Notariat Unpad. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama ditunjukkan kepada Giok, namun nanti narasumber yang lainnya, Mas Reza juga bisa menambahkan ya. Pertanyaan yang pertama terkait distribusi royalti itu kan disebutkan bahwa penyanyi harus menjadi anggota LMKN ya, Giok ya. Nah, itu syaratnya gimana sih atau registrasinya gimana? Lalu pertanyaan yang kedua terkait agreement, berarti ini pihak-pihaknya lumayan ada beberapa ya, ada banyak, ada talent, ada label, ada agregator, dan ada label. Itu menuangkan ke agreement-nya gimana sih? Apakah dibuat agreement yang berbeda atau keempat pihak, terutama agregator dan label itu, agregator dan LMKN itu
menjadi para pihak di agreement yang sama dengan si penyanyi dan labelnya, perjanjian kerjasamanya begitu, terutama terkait pasal untuk distribusi royaltinya tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Tiara atas pertanyaannya. Tadi kalau saya ambil intisarinya ya, Kak Giok dan Mas Reza, terkait distribusi royalti ini gimana nih cara musisi atau pencipta ini daftar di LMK, satu. Kedua adalah soal formulasi agreement ya tadi Kak Tiara ya. Bagaimana cara Yes, betul. memformulasikan perjanjian nih kalau ada banyak para pihak antara musisi, label, agregator atau lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya, itu yang kedua. Nah, itu ya Kak Tiara ya, itu pertanyaannya ya. Iya, betul Mas. Terima kasih. Terima kasih ya. Pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman, monggo. Kalau ada yang mau bertanya, ada lagi nggak? Biar kita sekalian. Kalau tidak ada, berarti pertanyaan Kak Tiara tadi adalah pertanyaan terakhir. Silakan Kak Giok, dan nanti bisa ditambahkan oleh Mas Reza ya. Monggo Kak. Terima kasih Mas Gading, terima kasih Kak Tiara udah bergabung. Kak Tiara ini teman saya ya, Kak Tiara selain beliau juga mahasiswa kenotariatan di Unpad. Kak Tiara ini selalu support saya dari sebelum menjadi Putri Indonesia sampai setelah Putri Indonesia. Jadi saya makasih banget sama Kak Tiara udah selalu support dan saya benar-benar hargain itu dan saya bersyukur banget bisa kenal Kak Tiara. Kak Tiara, untuk pertanyaan yang pertama terkait menjadi anggota LMK itu syaratnya gimana? Jadi di Indonesia ini LMK ada banyak sebenarnya, ada macam-macam. Cuman salah satu yang paling tua itu ada yang namanya WAMI, Wahana Musik Indonesia, dan juga Selmi. Nanti ada juga namanya ARDI. Jadi itu singkatan ya. Kalau ARDI itu untuk yang khusus lagu dangdut. Terus WAMI itu untuk yang lagu pop. Jadi karena terdapat beberapa LMK, nanti kita sesuaikan. Kalau kita punya lagu pop, orang akan banyak mendaftar menjadi anggotanya si WAMI, Wahana Musik Indonesia. Syaratnya apa aja? Syaratnya tentunya setiap LMK mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Nanti juga tentunya biaya administrasinya pun mungkin berbeda, tapi saya rasa nggak akan beda jauh karena syaratnya dipublish secara online di masing-masing website LMK yang akan kita daftarkan. Lalu syarat standarnya tentunya kita dapat membuktikan keaslian bahwa karya cipta itu adalah milik kita. Lalu tentunya kita melakukan penguploadan, diupload karyanya, lagunya. Lalu kita harus membuktikan keaslian baik itu berupa kertas tulisan yang ada tanggalnya. Jadi penting ya untuk journaling. Kalau mau menulis lagu ditulis tanggalnya, ditulis liriknya. Suatu saat kalau lagu kita 10 tahun lagi tiba-tiba terkenal, didengarkan di seluruh dunia, diputar di Asian Games, diputar di ajang-ajang bergengsi lainnya, kita mempunyai hak atas karya yang kita ciptakan itu. Karena kita punya buktinya, ini nggak bisa diganggu-gugat, ini buktinya kuat sekali, saya menulis lagu itu tanggal segini. Jadi penting untuk kita to keep a record for the song that we wrote. Itu untuk jawaban yang pertama. Lalu untuk jawaban yang kedua, bagus banget. Ini kaitannya dengan menuangkan hak dan kewajiban apa saja yang harus kita berani untuk propose sebagai musisi ke label. Yang pertama tentunya lagi mengadopsi dari penelitian yang sudah dilakukan penulis. Yang pertama adalah adanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan terkait financial statement dari agregator yang digunakan oleh label itu. Untuk lebih jelasnya, kita bisa pisahkan satu-satu ya. Jadi aktornya itu yang pertama ada musisi, yang kedua ada label, yang ketiga ada agregator. Yang berkontrak dalam hal ini, dalam penulisan, hanya sang musisi dan juga label. Namun, dalam pengalaman saya bekerja dengan label, musisi dengan label itu kenapa? Karena mereka nggak tahu cara komersialisasikannya gimana. Makanya mereka menunjuk label.
Tapi kalau sudah tahu, sudah paham, bisa langsung ke musisi dan agregator. Semuanya secara online, semua peraturan dituliskan dalam website masing-masing agregator. Kasusnya saya, karena saya dan label ini merasa sangat timpang posisinya. Tidak ada keterbukaan, lalu juga tidak ada klausul untuk renegosiasi apabila suatu saat lagunya jadi booming. Hal inilah yang membuat saya mundur. Saya nggak jadi mau sama label ini. Karena posisi saya dengan label ini sangat rentan untuk disalahgunakan. Berdasarkan pengalaman ini, saya riset lagi, saya networking, saya kenalan dengan teman-teman produser musisi, akhirnya saya memahami konsep pendistribusian lagu melalui agregator. Dari teman-teman musisi, saya belajar, dari teman-teman produser, akhirnya saya bisa sendiri langsung nih, motong. Tidak perlu si label ini untuk mengkomersilkan musik. Dan ternyata nggak mahal loh, nggak mahal sama sekali. Kalau belum berubah ya, yang terakhir saya pakai itu TuneCore tahun 2022, pembayarannya pakai kartu kredit. Setahun itu tidak lebih dari 500.000, nggak lebih dari itu. Lagu kita sudah didistribusikan ke seluruh dunia, ke seluruh music platform. Instagram, lagu di TikTok, di YouTube, di Joox, sebutkan semua. Itu ada semua di situ. Nggak mahal loh untuk setahun. Makanya penting penulis tekankan tadi untuk melakukan sinergi sosialisasi terhadap Asosiasi Musisi Indonesia dan juga institusi terkait supaya lebih paham lagi dalam menggunakan hak-hak yang dimiliki atas suatu karyanya. Begitu, semoga menjawab pertanyaan Kak Tiara Rizky. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Giok atas jawabannya. Tadi tahap-tahapannya ya Kak ya. Kalau mau daftar di LMK dan LMK ternyata udah ada banyak ya Kak di Indonesia ya. Ada Betul, WAMI dan ada beberapa lainnya dan mereka ini ya yang bertindak untuk melakukan pengawasan ya Kak ya. ya betul sekali. Ya, eh, menarik nih yang disampaikan Kak Giok tadi yang soal formulasi perjanjian ya sama hubungan hukum ya antara musisi bisa langsung ke agregator ya Kak ya dan Betul sekali. musisi dengan label industri. Nah, cuma nih Kak sayang sekali nih kadang banyak label itu label industri itu dia punya justifikasi ya klaim kenapa pembayaran keuntungannya ya timpang dengan musisi mereka tuh mengklaim seringnya bilang gini karena kan biaya distribusi besar ya kan? Biaya promosi besar. Nah, cuman kan dari musisi sendiri mungkin nggak semua ya punya kemampuan untuk bisa menilai assessment. Bener Iya, nggak sih biaya distribusi ini segini? Bener betul, nggak sih biaya musik ini segini kan gitu. Nah, betul, itu kesulitan itu yang sering mereka jadikan klaim justifikasi ya. betul, Kenapa distribusi pendapatan itu cenderung dari musisi persentasenya kecil dan persentase yang lebih besar itu justru ke label industri ya. betul, betul sekali Mas Gading. Karena ya, nggak bisa dibungkiri ya, Ya, ya. Mas Gading, kalau kita bekerja sama dengan label yang sudah besar, tentunya akan lebih mudah juga untuk membuat lagu kita itu lebih terkenal. Karena label yang besar ini memiliki koneksi-koneksi dengan user-user yang bisa menggunakan lagu kita, baik di industri perfilman maupun industri hiburan yang lain. Jadi Ya, sebenarnya saling membutuhkan, cuman karena posisinya timpang, iya. otomatis ya Mas, naluri ya, pasti kan kita mau mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Dan naluri untuk greedy, untuk mengeksploitasi sebesar-besarnya itu bisa dibatasi gimana dengan minimal protection tadi. Benar-benar. Jadi mungkin output utamanya perjanjian baku kali kayak ya, yang jadi bisa jadi jaring pengaman buat musisi. Betul sekali, Malvis. Bisa loh adakan pendampingan Benar, benar, benar. Jadi ada eksklusif standar, khusus. benar, ada standar minimal protection yang harus dituangkan dalam perjanjian dengan label industri itu kok nggak boleh turun dari ketentuan yang ditetapkan kan gitu kan. Itu kan jadi Itu jaring kunci. pengaman. Itu luar biasa banget loh, Mas. Kalau Benar, itu sudah bisa diciptakan, otomatis musisi ini percaya lagi sama industri benar. kita.
betul. musisi percaya pasti semakin kreatif lagi. Nggak usah ke luar negeri kayak Nike Rich Brian di Indonesia juga bisa menghasilkan atau malah go Ya, internasionalnya mulai dari Indonesia. benar. Kalau Ya, ekosistemnya matang dan jadi. yes, yes. Kadang intervensi pemerintah secara lebih itu diperlukan kayak untuk bisa memaksimalkan jaring pengaman pelindungan bagi musisi. Betul. Dan juga ya itu penting banget ya kalau tadi aku dengar diskusi Mas Reza sama Kak Giok ya. Dengan cara ya itu tadi memberikan mungkin standar baku perjanjian itu jadi pedoman musisi untuk bisa bernegosiasi mungkin dengan label itu jadi patokan. Ya, Mas Reza mungkin ada tambahan sebelum kita tutup webinar kita siang hari ini. Tadi Ya Mas boleh. Reza ini ya ke bandara ya kejar pesawat. Iya nih, jadi saya udah izin sulap udah ganti baju nih. Oh ya, nggak apa-apa Mas Reza. Kita justru yang Oke tunggu oke. nih. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau saya sedikit ya tadi secara teknikly sudah dijelaskan secara gamblang sama Mbak Jukinski gimana mekanisme sebagai musisi mendapatkan kenikmatan hak royalti dan hak ekonominya ya. Tapi kalau dari kami dari sisi lawyer, yang pasti perjanjian itu tetap dari basicnya KUA Perdata ya 1320 subjek dan subjeknya harus cakep, objeknya juga harus halal. Artinya itu memang objeknya itu lagunya itu punya si pemilik ya. Sebetulnya kalau kita bahas ini lebih panjang lagi karena banyak juga tumpang tindih atas kepemilikan satu buah lagu kan. Cuma saya nggak bakal bahas itu banyak nantinya. Lalu dan jangan lupa dalam perjanjian itu juga harus equal ya Bang. Nggak boleh salah satu pihak itu menguntungkan hanya untuk satu pihak sendiri. Pastikan dalam perjanjian itu semua pihak mendapatkan porsi hak yang sama. Walaupun dalam posisi ini selalu ada salah satu yang mungkin lebih diuntungkan. Tapi dalam prakteknya dalam sebuah bikin perjanjian itu harus dalam posisi yang sama yang equal. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Gading pertambahan dari saya. Tadi secara teknis sudah dijelaskan sama Mbak Gyukinski. Terima kasih. Makasih banyak nih Mas Reza di tengah Ya. ini ya tadi ngejar pesawat ke bandara masih bisa nyampein materi. Intinya Yap. meskipun dalam hukum perdata ya konteksnya dalam hukum perjanjian disediakan namanya asas kebebasan berkontrak ya Kak Giyo sama Mas Reza. Tapi ada beberapa case tertentu ya dan karakteristik yang bisa berpotensi ada relasi yang timpang. Contohnya antara musisi dengan label itu butuh intervensi pemerintah lebih ya Kak. Untuk bisa intervensi lebih agar bisa memberikan perlindungan maksimal. Karena posisi musisi ini bisa dibilang masih rentan ya kayak sekarang ya. Ketika berhadapan dengan label dan ketika bekerja sama dengan label. Apalagi tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Mas Reza sama Kak Giok bahwa mereka cukup dominan ya kayak karena mereka yang pegang kendali pemasaran, promosi, distribusi lain sebagainya. Jadi dari musisi yang sendiri itu kesulitan tuh untuk bisa mengassessment benar nggak sih kos distribusi ini segini nih atau kos promosi segini gitu ya kayak. Ya, terima kasih banyak. Ya, teman-teman, kita udah di akhir sesi nih webinar kita di pagi hari ini udah 2 jam. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman peserta dan juga ke Kak Giok khususnya Kak Giok Kinski. Terima kasih banyak Kak. Dan Mas Reza, thank you banget Mas Reza nih. Udah bisa ngeluangin waktunya di tengah kesibukan. Dan sebagai simbolik Kak Giok, kita ada penyerahan sertifikat secara online nih ke Kak Giok Kinski. Ini operatorin oleh KBV ini akan dikirimkan secara ke Kak Giok secara WA nanti sertifikatnya. Terima kasih banyak Kak Giok nih. Jangan bosan-bosan nih Kak, kita undang di acara webinar nanti next kalau ada tema baru. Terima kasih Iris My Honor, terima kasih juga Mas Reza dan seluruh partisipan yang sudah bergabung dalam diskusi hari ini. Saya yakin ilmu itu pasti ada manfaatnya dan semoga bisa berkolaborasi untuk proyek-proyek ke depan. Ya, terima kasih banyak Kak Giok. Semoga nanti bisa sharing-sharing lagi di acara diskusi KHB berikutnya ya Kak. Siap. Terima kasih. Mas Reza, untuk penyerahan sertifikatnya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ini keluar masuk video. Izin. Nah, ini Mas Reza nanti dikirimkan oleh panitia kita ke WA-nya Mas Reza. Thank you banget. Siap, siap. Ya. Terima kasih juga nih ke Mas Zubed Rizal sebagai managing partner Malvis Stories at Law. Thank you banget Mas Zubed. Dan teman-teman dari KHB, Komunitas Hukum Bisnis Kagama. Di sini ada Mas Zaki ya, Mas Zaki ya. Tadi saya lihat. Thank you Mas Zaki.
udah join dan udah support di acara kegiatan kita. Semoga nanti ada proyek-proyek kolaborasi bersama dengan Malvis berikutnya. Nah, selain diskusi mungkin tadi sempat kecetus tuh eksaminasi publik putusan ya, putusan pengadilan. Itu menarik tuh. Sama ada beberapa regulasi mungkin yang terkait dengan copyright ya kayak nanti mungkin kita bisa adakan kajian dan kita ada apa ya mungkin harapannya akan ada terbitan-terbitan publikasi ya yang bisa diterbitkan oleh KHB. Amin, amin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Ya, teman-teman, terima kasih atas antusiasnya di pagi hari ini tadi para penanya dan juga teman-teman yang lainnya. Kita foto bersama dulu ya berarti ya tadi. Ya, sebelum kita scan barcode nih untuk bisa di-scan oleh teman-teman, kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Ini dioperatorin oleh Kak Bevi. Mohon di on cam kameranya teman-teman. Agar bisa terlihat. Ya. Mungkin aba-abanya Kak Bevi. Ya. Ya. Ya, aba-abanya kayak Kak Bevi ya. Baik. Ya. Baik, dimohon untuk seluruh peserta dapat menyalakan kameranya. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sekali lagi Kak Giok, Mas Reza, Mas Subet, Mas Zaki yang ada di ruangan ini, teman-teman KHB, Kak Gama, thank you. Mungkin nanti kita akan ada acara diskusi lagi ya next. Kita coba rundingkan lagi apa nih tema yang menarik yang bisa kita angkat dengan angle yang menarik juga ya dan juga kritis ya Mas Subet. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dan ini ada scan barcode teman-teman, jangan keluar dulu buat teman-teman peserta. Kurang ke atas. Ya, scan barcode. Ini teman-teman bisa scan untuk keperluan sertifikat elektroniknya, monggo silakan. Sekitar 2-3 menit kan, Bu. Baik, dihimbau juga untuk seluruh peserta yang hadir pada sesi seminar pada pagi hari ini. Diharapkan dapat mengikuti terus kegiatan Malvis dan juga Kagama Hukum Bisnis dengan mengikuti Instagram Malvis di malvis_id atau di website Malvis di malvis.co.id. Dan juga dapat mengikuti kolaborator kami Kagama Hukum Bisnis di Instagramnya yaitu kagama_hukum bisnis. Oke. Mungkin teman-teman sudah selesai scan barcode ya. Saya serahkan ke MC, Kak Bevi, silakan untuk menutup acara, monggo. Baik, dengan berakhirnya sesi penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta, maka berakhir pula seminar hukum yang diselenggarakan oleh Malvis Attorney at Law bekerjasama dengan Kagama Hukum Bisnis dan disponsori oleh Urus Izin dan Urus Rumah. Baik, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Kak Giokianski dan juga Kak Reza atas pemaparan materinya yang sungguh luar biasa. Dan juga saya mau berterima kasih kepada Pak Subet Rizal dan juga Mas Zaki sebagai penyelenggara dari event seminar hukum ini. Berterima kasih juga kepada Mas Gading yang telah memoderatori acara ini. Dan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya. Sekian, saya Bevi Amelia Fatma. Sampai jumpa pada seminar hukum Malvis Attorney at Law bekerjasama dengan Kagama Hukum Bisnis selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Kak Ya, Giok, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sukses, semuanya. Mas Reza, dinasnya sukses, Kak Giok, karirnya. Terima kasih. Izin live group ya. Ya. Ya, terima kasih kawan-kawan. Thank you. Terima kasih semuanya.